Assalamualaikum, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Riswanti dari kelas 11I APAT 2, asal sekolah SMK PPN Tanjung Sari. Di sini aku mau ngejelasin beberapa poin mengenai fermentasi ikan. Simak terus video aku ya. Nah, yang pertama, apa sih fermentasi itu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi fermentasi merupakan suatu cara pengolahan melalui proses yang memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Protein kompleks tersebut terdapat dalam tubuh ikan yang diubah menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana dengan bantuan enzim yang berasal dari tubuh ikan atau mikroorganisme, serta berlangsung dalam keadaan yang terkontrol atau diatur. Nah, yang selanjutnya ada cara fermentasi. Yang pertama, proses fermentasi yang memungkinkan terjadinya penguraian atau transformasi yang nantinya akan mampu menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang sama sekali berbeda dari keadaan awalnya. Misalnya, kecap ikan. Nah, yang kedua, proses fermentasi yang menghasilkan senyawa-senyawa secara nyata akan memiliki kemampuan atau daya awet dalam produk yang diolah tersebut. Misalnya, pembuatan ikan peda. Kemudian ada prinsip fermentasi. Coba tebak, ada berapa sih prinsipnya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, yang pertama, fermentasi menggunakan kadar garam tinggi. Misalnya dalam pembuatan peda, kecap asin, terasi, dan bekasem. Kedua, fermentasi menggunakan asam-asam organik. Misalnya dalam pembuatan silase ikan dengan cara menambahkan asam-asam propionat dan format. Yang ketiga, fermentasi menggunakan asam-asam mineral. Misalnya dalam pembuatan silase ikan menggunakan asam-asam kuat. Nah, yang terakhir, fermentasi menggunakan bakteri. Misalnya dalam pembuatan bekasem dan chowteri. Nah, ada faktor fermentasi nih. Yang pertama, ada suhu. Suhu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang memengaruhi dan menentukan macam organisme yang dominan selama fermentasi. Kedua, oksigen. Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Ketiga, ada substrat. Seperti halnya makhluk lain, mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk kelangsungan hidupnya berhubungan erat dengan komposisi kimianya. Yang keempat, ada air. Mikroorganisme tidak akan dapat tumbuh tanpa adanya air. Kekurangan dan kelebihan fermentasi. Kelebihannya yaitu memiliki nilai gizi lebih baik daripada bahan asalnya, karena terjadi pemecahan zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya, serat akan diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh kapang. Mikroba akan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan sebagainya. Kekurangannya yaitu ketika kapang dan miselianya masuk ke dalam makanan sehingga tekstur berubah dan lebih permeabel terhadap air pengolahan, kemungkinan terjadi keracunan, misalnya keracunan karena mengkonsumsi tempe bongkrek. Nah, ini dia hasil olahan fermentasi. Di antaranya kecap ikan, terasi, peda, bekasam, dan wadi. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.